A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di komentar di YouTube saya ada yang ingin mengetahui, ada yang ingin mengetahui tentang Lebak Cawene. Ya, masalah Lebak Cawene mungkin sudah terjadi apa belum, ya saya tidak tahu. Mungkin Lebak Cawene itu di sini. Soalnya pas saya telusuri pelajari, lebak itu yang diarti bawah, Cawene itu cangkir. Jadi budak Angon itu ke Lebak Cawene, jadi memulai dari bawah sampai pada akhirnya menjadi cangkir, atau mulai dari bawahnya seperti belajar ilmu sampai menjadi cangkir gitu. Ilmunya jadi pas jadi cangkir tuh insya Allah ilmunya sempurna. Ya mungkin belajar ilmunya di sini, Lebak Cawene. Tapi dirahasiakan ya. Ya gini aja. Dulu waktu zaman SBY yang dibilang budak Angon itu dicari, udah ketemu rumahnya. Udah. Tapi nggak tahu orangnya siapa katanya. Waktu zaman SBY tsunami tahun 2002. Tahun 2002 tsunami, dan di situ Bapak Presiden SBY mungkin pusing lah. Gimana jumlah korban segitu banyaknya kan, ya kan, wallahu alam ya, apa tuh modal, bukan modal sedikit untuk ngurusin itu semua. Jadi saking pusingnya dia, ya atas izin Allah mungkin tahu Jangka Jaya Bayat dan Wangsit Siliwangi, jadi dicarilah bocah Angon itu. Dan pada akhirnya saya dengar gitu ya, saya perhatiin di setiap situs saya ada tuh, di situs itu tuh dia udah ketemu katanya, tapi nggak tahu orangnya siapa. Dan jangan anggapannya cuman berkoar-koar lah, yang orang-orang itu berkoar-koar. Ya mungkin yang dibilang berkoar, orang itu berkoar-koar udah ada, mungkin udah ketemu rumahnya, budak Angon yang nggak ada. Ya pokoknya di zaman itu sama Bapak Presiden SBY udah dicari. Ya mungkin yang disebut gagak berkoar seperti itu, berkoar-koar mencari budak Angon, pada akhirnya tidak ada kan ya. Di saat itu saya mungkin masih kecil, mungkin umur saya 8 tahun atau 9 tahun. Di situ saya, dulu saya di situ tinggalnya di Gunung Halimun. Gunung Salak tuh yang pokoknya kan Gunung Salak sebelah Bogor, sebelah Sukabumi. Saya yang masuk Sukabumi. Itu rumah bapak saya di situ. Saya dulu waktu kecil tinggal di situ sama ibu tiri saya. Dan yang masalah pohon hanjuang sama handelem itu rumah nenek saya. Jadi rumah nenek saya, rumahnya banyak pohon hanjuang, banyak pohon handelem. Pohon handelemnya di kuburan. Jadi depan rumah sama samping rumah tuh kuburan, letter L gitu, kuburan keluarga. Jadi di kuburan itu pohon handelem melulu saya perhatiin. Dan pohon hanjuang di samping rumah sama depan rumah. Dan sekarang juga itu pohon handelem, masya Allah banyak banget. Saya lihat pas saya datang ke situ lagi, pohon handelem banyak. Kok makin banyak aja dalam hati ya pohon handelem. Nah masalah, pokoknya tanda-tanda rumah itu yang tak atas izin Allah, yang tahu tafsirannya cuma saya doang. Itu dulu pokoknya saya nggak ada di situ. Ada di situ, tapi di rumah yang di atas. Itu rumah nenek saya dulu waktu saya kecil. Ya mungkin mereka nyariin ke rumah itu,
orangnya nggak ada, padahal dulu saya masih kecil. Ya pokoknya di berbagai macam, semacam ujung sungai, belakang sungai, Kendako itu ada tafsirannya. Ujung sungai maksudnya apa? Ya gini aja, nggak usah jauh-jauh ya. Di Wangsit Siliwangi, nanti tengah malam ada orang teriak minta tolong di Gunung Halimun tuh ya. Di Gunung Halimun tengah malam ada orang teriak minta tolong. Tahu, saya lupa itu artinya. Keterusannya saya lupa. Terus ya gini aja ya. Walau alam, bisa kemungkinan bayangkan Gunung Halimun tengah malam di Gunung Halimun ada teriak minta tolong. Ya kan, kehendak Allah bisa kemungkinan rumah bocah Angon itu, budak Angon itu ada di Gunung Halimun. Udah di situ aja, nggak usah jauh-jauh. Nah, udah gini aja. Terus ada lagi, sebenarnya video-videonya udah saya sebarin, semacam rumahnya apa semua udah saya diupload sama saya semuanya. Semacam gini aja ada lagi nih, pintunya setinggi batu. Coba cari kalian di YouTube, nggak ada. Paling ngasih tahu cuma nerangin, mungkin kayak gini, mungkin kayak gini, mungkin kayak gini. Kagak ada yang tahu. Saya perhatiin pintu setinggi batu, dan saya juga tidak tahu. Saya kalau diperhatiin rumahnya sama. Pokoknya awal-awal saya awalnya saya tidak tahu apa-apa ya. Oh, nanti dulu masalah setinggi batu nih. Masalah pintu setinggi batu. Dan itu masalah setinggi batu sama atas izin Allah tuh ya saya. Jadi ketika itu atas izin Allah saya ada di luar Gunung Halimun lah, bukan di wilayah Sukabumi. Intinya saya ada di daerah Bekasi. Dan di itu saya dikasih firasat, kayak ada pikiran seperti apa gitu. Pintu kok tiba-tiba ada gambar, ada kayak bisikan pintu itu kan yang ada di Jangka Jayabaya. Ujung-ujung kan kalau masuk, oh itu Jangka Jayabaya. Yang ada Jangka Jayabaya. Terus ada yang ngomong, kayak ada di pikiran tuh kayak ada gambaran, seperti ada yang ngebisik. Jadi yang dimaksud pintunya setinggi batu, kata yang ada di pikiran tuh yang kayak ada gambaran sama bisikan, yang dimaksud pintu setinggi batu tuh batu belakang rumah kamu katanya. Nah ketika itu saya ke sana, ke Sukabumi, ke rumah ibu saya di kaki Gunung Halimun, dan saya ukur batu itu. Dan ketika itu ya, batu itu tuh hancur. Kalau mau tahu hancur, tahun belum lama kayaknya, tahun setahun atau 2 tahun di Sukabumi itu gempa besar, sampai rumah banyak yang roboh. Dan batu itu pun hancur, tapi atas izin Allah saya masih ingat ini tingginya seperti apa. Atas izin Allah sama Allah masih dikasih ingat gitu. Saya berdiri, saya angkat tangan saya, terus saya ukur sambil berdiri, sama tangan dia angkat diukur. Saya ukur, oh segini. Dan saya samakan sama pintu rumah yang orang tua saya tinggalin. Dan ternyata atas izin Allah benar apa yang ada di gambaran itu, sama Allah dikasih gambaran sama yang bisikan itu. Ternyata benar yang dimaksud pintu setinggi batu itu batu belakang rumah orang tua saya. Jadi saya bukan mengada-ngada ya. Jadi atas izin Allah, bukan saya, oh ini begini pintu batu segede gini, enggak. Itu atas izin Allah, seperti ada gambaran dan bisikan sama Allah tuh dikasih. Bukan saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya dikasih gambaran sama bisikan. Pokoknya atas izin Allah, semua atas izin Allah. Itu yang rumah budak Angon di Jangka Jayabaya itu benar adanya ada di kaki Gunung Halimun. Kaki Gunung Salak itu ya. Terus pokoknya itu yang tahu tafsiran atas izin Allah tuh saya doang.
Soalnya masalah ujung sungai itu tafsirannya panjang, dan orang juga nggak, kendak orang nggak bakal bisa. Paling dulu pemerintah negara gitu nyari yang ada pohon hanjuang sama handelemnya paling juga ya, tapi masalah ujung sungai nggak bakal ketemu. Itu atas izin Allah. Itu semua juga petunjuk dari Allah, bukan saya. Jadi maksud ujung sungai apa ini ya? Oh begini, ada gambaran bisikan, oh begini, oh iya ini, oh seperti ini kata saya. Ya intinya saya bersyukur telah diberi petunjuk kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah itu mah udahlah. Itu mah sebenarnya video udah disebarin, udah diupload di YouTube. Tapi tahu masih ada tahu enggak. Tapi ntar kita lihat ke depannya aja. Dan intinya yang namanya Lebak Cawene, mungkin yang tadi saya bilangin ya. Mungkin di sini saya belajar. Saya dulu tidak tahu ilmu agama. Dan pada akhirnya atas izin Allah saya mencari ilmu agama sampai dicatat di buku. Seperti ini, seperti ini. Oh seperti ini, seperti pokoknya saya catat semua di buku. Satu ada di Gunung Halimun, kayaknya dua tuh. Buku-bukunya saya catat, tapi ini masalah agama. Masalah agama. Saya dulu mungkin orang nggak bener, nggak tahu ilmu lah. Ngaji mah insya Allah bisa ngaji, saya pesantren paling bisa ngaji doang. Tapi masalah yang ilmu yang masalah al hadis saya tidak tahu, tidak tahu lah pokoknya. Tapi alhamdulillah sama Allah dikasih tahu. Nah ada satu lagi, ini tentang Lebak. Bocah Angon itu dicari ya kan ya, pasti cari ke rumahnya nggak ada, pergi bersama budak berjanggot. Ya bisa kemungkinan bocah berjanggot itu budak Angon itu sendiri. Pokoknya videonya udah diupload di YouTube. Yang dibilang pokoknya mah intinya, pokoknya udah diupload di YouTube. Intinya pokoknya yang disebut budak berjanggot itu budak Angon itu sendiri. Soalnya kenapa? Kan saya tadi bilang saya tulis banyak, saya tulis di buku banyak masalah pelajaran itu, masalah agama Islam udah jelas kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti apa. Intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah salah satu pelajarannya jenggot, sunnah jenggot tuh kan ya kan, intinya di situ jenggot itu sunnah kan ya. Dan mungkin itu yang saya ceritakan tentang Lebak Cawene yang sesudahnya mungkin bukan juga, mungkin belum terjadi saya berada di Lebak Cawene. Oke, terus Lebak Cawene. Nah, di video sesudahnya saya udah mengupload video pokoknya di uploadan video tentang kakek berjenggot. Nah, kakek berjenggot itu nih, itu kakek saya nggak pernah ngeliat. Jadi awalnya dulu saya sering di musola, pada akhirnya ujung-ujungnya di musola itu tidurlah ujung-ujungnya. Saya nggak mau ngebesar-besarin diri. Intinya pada akhirnya saya tidur di situ, ketiduran. Dan ada anggapannya dia ada di situ, ada anggapannya ada bocah, itu anggapannya adik saya lah. Dia ngelihat kakek-kakek berjanggot itu, dia ngelihat kakek-kakek jenggotan. Kata kakek-kakek itu diajak ngobrol gitu ya. Ini anak, saya kadang lagi tidur. Jadi kakek-kakek itu ngomong sama bocah itu. Ini anak katanya bukan anak sembarangan katanya. Terus pada akhirnya diceritain sama saya. Ya udahlah. Itu baru yang satu ya. Terus yang kedua, di sini di tempat ini ada lagi ibu-ibu lagi tuh sakit di sini, udah stroke. Dan pada akhirnya ujung-ujungnya saya atas izin Allah yang ngobatin saya. Nah sebelum saya datang
ada kakek-kakek itu ke sini, dan kakek-kakek itu ngasih amanat ke ibu-ibu itu tuh. Katanya nanti si ini, nama saya gitu ya, nanti si Pendi mau diumpetin 40 hari, diamanatin tuh, diumpetin 40 hari. Terus kata dia itu dia jangan, pokoknya kata dia lagi amanatnya tuh mulutnya suruh dikunci katanya. Mulut saya katanya suruh dikunci. Saya udah ngerti maksud dikunci apa. Ucapan saya atas izin Allah pasti terjadi. Nah, kakek-kakek itu saya belum pernah ngelihat sedikit, belum pernah ngelihat sekalipun, belum. Nah, pada akhirnya pas saya itu kan saya datang. Nah, kakek-kakek itu katanya pulang. Kok nggak ketemu? Padahal jalan panjang. Mau dia mau misalnya keluar lewat mana? Dia keluar, saya datang. Aturan bisa aja ketemu di situ, tapi nggak ketemu. Ini kakek-kakek ini siapa? Pokoknya intinya saya nanti bakal diumpetin katanya 40 hari. Nggak tahu di mana. Itu kakek-kakek berjenggot ya. Dan mungkin nanti saya mungkin dibawa ke Lebak Cawene sama kakek-kakek berjenggot itu. Mungkin, walau alam. Dan intinya lagi, masalah Jangka Jayabaya, masalah Wangsit Siliwangi, saya tidak tahu. Jadi awalnya ada orang ngomong ke saya. Awal-awalnya tuh, pokoknya saya nggak tahu apa-apa. Pokoknya akhir tahun 2000 itu kayaknya. Saya intinya nggak tahu apa-apa. Awalnya ada orang ngomong lu bakal jadi pemimpin. Pada akhir-akhirnya lu bakal mimpin dunia. Saya hiraukan. Yang kedua dikasih mimpi ular gede hitam, gede banget, kurang lebih panjangnya 20 meter lah itu, hitam. Jadi ular itu tuh udah kayak peliharaan. Saya kasih makan tapi nggak ngegigit. Saya dalam hati tuh nggak kabur dalam mimpi itu tuh. Saya kasih makan udah kayak ular peliharaan aja. Kalian cari aja di YouTube, ular hitam besar bagaikan peliharaan. Ular hitam, pokoknya mimpi ular hitam besar bagaikan peliharaan. Kalian cari aja di YouTube tafsir mimpinya. Dan pada akhirnya saya ditunjukin sama Allah, dikit-dikit di YouTube tuh saya buka Jaka Jayabaya Wangsit Siliwangi, dan di situ saya baru atas izin Allah atas izin Allah disama-samain kok, udah kalau sama semua. Ya intinya di situ aja. Intinya saya tidak tahu apa-apa. Ya mungkin ini emang udah waktunya. Tapi saya nggak tahu saya harus gimana. Intinya kalau saya kesel, apa yang dibilang kakek-kakek itulah, diamanatin, mulut saya suruh dikunci katanya. Tapi kalau saya kesel, ya mau gimana lagi, berkuar-kuar. Makanya saya perhatiin kalau di YouTube, kalau udah ngangkat tangan kehendak Allah pasti terjadi atas izin Allah tuh. Kalau saya udah angkat tangan minta berdoa ke Yang Maha Kuasa pasti terjadi. Ya pokoknya di situ aja lah, cukup nyampe di situ. Intinya saya tidak tahu apa-apa awalnya tidak tahu apa-apa. Tapi nanti insya Allah saya bakal ke keluarga besar ya. Bukan keluarga besar, ke keluarga saya yang masih keturunan Soekarno. Ini pas saya pengen ke sono malah di apa tuh namanya, PPKM yang namanya ya. Malah di PPKM, jadi kehendak Allah saya nggak bisa masuk. Tapi sebelumnya saya udah nyebarin saya bakal ke Jakarta, malah di PPKM. Kayaknya ini semua udah direncanain. Saya jangan sampai saya ketemu keluarga saya. Soalnya kalau saya ketemu keluarga saya, apalagi saya masih dari keturunan Presiden Soekarno, otomatis kehendak Allah kan tahu sendiri. Saudara-saudara saya seperti apa. Bukan orang-orang biasa, tapi yang semacam yang ada di pemerintahan mas, saya nggak ada yang mungkin nggak kenal sama saya, tapi ada keluarga yang di sana mereka pada kenal semua. Ya kalau misalnya dibilangin ya mungkin saya kehendak Allah bisa dijaga ketat, tapi biarinlah, kita lihat saja nanti ujungnya sampai di mana. Intinya kita berjuang di jalan Allah. Yang suatu saat nanti saya bergerak,
Intinya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, video cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.